Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi pada topik 2. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami adalah Putri Ayu Rohana, Anita Ika Inayah, Oktavia Megalidiawati, dan Alia Rohmah. Sebelum menuju ke pembahasan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menciptakan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Dalam proses pelaksanaannya, pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengakomodasi kebutuhan pelajar peserta didik yang beragam. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 aspek antara lain yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi lingkungan belajar. Namun, pada pembahasan kelompok kami akan fokus pada pembahasan mengenai diferensiasi produk. Lalu, apakah itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk merupakan pemilihan jenis produk sesuai dengan kebutuhan, kesiapan, dan minat peserta didik. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Lalu, apakah yang dimaksud produk dalam pembelajaran? Produk dalam pembelajaran merupakan hasil karya atau unjuk kerja siswa yang menunjukkan sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Bentuk produk bisa beragam, seperti tulisan, karangan, hasil tes, presentasi, pertunjukan, pidato, rekaman, diagram, atau bentuk lainnya. Hal terpenting dari produk ini adalah hasil tersebut harus mencerminkan pemahaman siswa yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun tujuan dari aspek diferensiasi produk adalah agar peserta didik dapat lebih kreatif dan dapat mengekspresikan pemahaman materi yang dipelajari melalui suatu produk sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Hal-hal yang harus dipahami peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi produk adalah 1. Kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. 2. Konten apa yang harus ada pada produk. 3. Bagaimana cara mengerjakannya. 4. Sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Implementasi penerapan diferensiasi produk dalam pembelajaran, contohnya adalah yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan guru melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, guru membentuk kelompok berdasarkan hasil diagnostik kebutuhan peserta didik. Kemudian, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat hasil pembelajaran berupa produk yang diinginkan. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuat produk sesuai dengan konsep kelompok masing-masing yang telah disepakati. Selanjutnya, peserta didik menampilkan hasil produk yang telah mereka buat. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Berikut adalah contoh penerapan pembelajaran berdasarkan gaya belajar peserta didik pada mata pelajaran IPAS fase C pada semester ganjil dengan materi pokok ekosistem dan rantai makanan. Untuk pembagian kelompok, guru membagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah peserta didik dengan gaya belajar visual, kelompok 2 adalah peserta didik dengan gaya belajar auditori, dan yang ketiga adalah peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diferensiasi produk adalah pemberian produk atau penerapan tugas yang berbeda kepada setiap kelompok disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Pada kasus ini, guru memberikan tugas yang berbeda kepada kelompok yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Untuk kelompok 1,
guru menginstruksikan untuk membuat infografis atau poster yang berkaitan dengan ekosistem dan rantai makanan. Penugasan dalam bentuk infografis ini akan meningkatkan minat belajar peserta didik dengan gaya belajar visual karena warna-warna dan gambar-gambar yang ada pada infografis atau poster itu. Adapun untuk kelompok 2 yang diisi dengan peserta didik dengan gaya belajar auditori, guru dapat memberikan tugas berupa membuat lirik lagu yang berkaitan dengan ekosistem dan rantai makanan, kemudian menyanyikannya di depan kelas. Adapun untuk kelompok peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, guru dapat memberikan penugasan dengan membuat drama bermain peran dengan tema ekosistem dan rantai makanan. Itu adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Berdasarkan materi ini, kita sebagai calon guru mempelajari hal baru bahwa peserta didik adalah anak-anak yang unik, anak-anak yang memiliki minat dan kesiapan belajar mereka sendiri, anak-anak yang juga memiliki minat dan bakat yang beragam. Kita sebagai guru sudah sepatutnya untuk memfasilitasi semua yang mereka butuhkan. Dan salah satu caranya adalah dengan diferensiasi produk yang menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Baik, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.